Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Hari ini hari Minggu, kita akan beribadah, kita akan melayani. Selamat beribadah dan selamat melayani bagi kita semuanya. Satu ringkasan perenungan firman Tuhan dari khotbah hari ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25 dengan tema Allah memperhitungkan iman. Satu tema yang menarik dari teks yang kita baca itu berbicara tentang bagaimana bahwa kita dilayakkan, kita diselamatkan itu hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan. Dan ini bukan perkara baru dalam perjanjian baru. Bagian firman Tuhan yang kita baca itu menceritakan atau mengkisahkan bahwa berbicara tentang dibenarkan karena iman itu jauh dimulai kalau dalam pembacaan ini dari zaman Abraham. Sehingga kita kenal Abraham adalah bapa segala orang percaya, ya. Berbicara tentang dibenarkan oleh iman, itu kita lihat dalam teks ini bahwa Abraham uh, adalah bukti bahwa dia diperkenan di hadapan Allah, dia dilayakkan di hadapan Allah, menerima anugerah daripada Tuhan. Itu bukan sekedar karena ketaatannya, bukan sekedar karena dia melakukan hal-hal yang benar di mata Allah, tetapi didahului oleh iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Dan kepercayaan dia tentunya bukan kepercayaan yang biasa-biasa saja, ya. Sehingga inilah yang menjadi perenungan dan ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana apakah iman kita adalah iman yang benar, apakah iman kita iman yang juga layak diperhitungkan sebagai iman yang membenarkan diri kita, ya, bukan perbuatan kita. Karena memang sekali lagi kalau orang dibenarkan karena perbuatan, maka perbuatannya harus sempurna dan tidak ada manusia yang sempurna dalam perbuatannya. Karena itu dalam ketidaksempurnaan itu inilah dibutuhkan anugerah Allah di dalam iman, ya. Dalam konteks perjanjian baru, iman itu diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Iman kepada Kristus itulah yang akan menyelamatkan kita, ya. Tapi iman seperti apa? Berkaca dari Abraham, bagaimana iman Abraham yang benar-benar percaya dan benar-benar berserah pada setiap firman Tuhan, ya. Iman yang benar-benar bersandar kepada janji Tuhan. Iman yang benar-benar bersandar kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Ayat 18 itu sangat jelas sekali dikatakan, sekalipun tidak punya dasar untuk dia berharap secara manusia, secara realita, tetapi secara rohani dia percaya kepada janji Allah. Dikatakan dalam ayat 18 bagaimana sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena memang ketika dia dipanggil Tuhan, diberikan janji Tuhan tentang keturunan, tentang berkat-berkat Tuhan, dia belum punya keturunan. Dan ketika diteguhkan dengan janji-janji Tuhan bagaimana Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak, dia sudah berumur 100 tahun. Dan istrinya pun Sarah itu sudah umur 90 tahun, ya. Bagaimana mungkin umur sekian sekian puluh tahun itu mempunyai seorang anak kembali, dan kita tidak bisa bayangkan umur sekian orang akan melahirkan seorang anak. Sedangkan seorang perempuan muda saja melahirkan seorang anak itu penuh dengan kesakitan, apalagi dengan pribadi yang sudah berumur 90 tahun. Dan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bagaimana apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Tapi dalam perspektif ini kita melihat bagaimana bahwa iman yang benar itu di mata Allah, iman yang tetap percaya dan berserah, sekalipun kita tidak punya dasar atau tidak punya landasan secara fakta. Tetapi kenyataannya kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Janji yang pasti, janji yang akan digenapi. Dan itulah yang dipercayai oleh Abraham. Itulah yang diimani oleh Abraham. Sehingga dia benar-benar tetap terus teguh dan percaya. Bahkan dikatakan dalam ayat 19, ia tidak menjadi lemah. Ayat 20, ia tidak bimbang sekalipun. Nah, ini dia. Sekalipun memang tidak punya dasar sama sekali.
Tapi satu dasar yang teguh yang dia pegang adalah dia punya janji Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu selalu akan menggenapi janjinya. Dalam kemahakuasaannya, dia tidak akan pernah mengecewakan. Dalam kesetiaannya, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan inilah yang seharusnya menjadi iman kita sebagai orang percaya. Karena memang kadang-kadang banyak orang percaya itu akan menjadi bimbang ketika dia mulai diproses Tuhan dengan berbagai pergumulan persoalan. Sering sekali dia menjadi lemah. Bahkan ketika dia percaya dan berharap dan beriman kepada Tuhan, ketika dia berharap kepada Tuhan, banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang mengecewakan secara daging, sering sekali ini melemahkan orang-orang untuk terus tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari Abraham bagaimana imannya menjadi iman yang diperhitungkan. Dia tidak menjadi lemah dalam percayanya kepada Tuhan. Secara manusia, secara daging, dia tidak punya dasar. Tapi dasar yang benar dari kepercayaan Abraham adalah dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada cara Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada kesetiaan Tuhan. Sehingga selanjutnya imannya menjadi iman yang diperhitungkan. Saya mengambil kemudian dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8. Iman yang diperhitungkan itu kemudian adalah iman yang melahirkan ketaatan. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Jadi orang yang benar-benar sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan, itu akan melahirkan ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada setiap perintah Tuhan. Sekalipun mungkin ketika dia taat seperti Abraham tadi di Roma itu, kadangkala ada hal-hal yang mungkin akan mengecewakan kita secara daging. Tapi ketaatan kita tidak boleh berubah. Ketaatan kita tidak boleh luntur. Itulah ketaatan yang dilahirkan oleh iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Iman yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita belajar seperti Abraham, supaya iman kita pun adalah iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Iman yang benar-benar diperhitungkan. Iman yang benar-benar berserah dan percaya, sekalipun keadaan mengecewakan, tapi kita percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun kita tidak punya dasar secara nyata, secara real dari kehidupan kita, tapi kita punya bukti nyata bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu telah memberikan anugerah yang besar kepada kita dalam Yesus Kristus, menyelamatkan kita, menganugerahkan segala kebaikan buat kita. Dan apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam Yesus Kristus itu seharusnya menyadarkan kita dan mendorong kita untuk terus hidup dalam ketaatan. Sekalipun memang banyak pergumulan persoalan, tapi pergumulan persoalan itu semata-mata untuk memurnikan iman kita, untuk membentuk kita. Sehingga pada akhirnya, apa yang dikatakan kuasa Tuhan, apa yang dinamakan janji Tuhan, itu akan kita nikmati ketika kita benar-benar percaya, berserah, dan taat kepada Tuhan. Karena memang dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, siapa yang benar-benar taat dan setia, dia akan menikmati segala janji Tuhan itu. Mari kita sama-sama belajar beriman seperti Abraham. Beriman yang sungguh-sungguh, beriman yang benar, beriman yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Selamat hari Minggu, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.